Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat hamba-Mu, Engkau tolong Tuhan, urapi hamba-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan layak, dengan dilayakkan Tuhan, dan bersuka cita. Dan kami menerima berkat-berkat yang daripada Allah, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat. Puji Tuhan ya. Saya kayaknya harus pakai kacamata ya, agak gelap. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan kebenaran firman untuk kita semua. Ya, biarlah firman yang saya kasih tema penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan selalu merindukan pertolongan Tuhan, terutama. Kayaknya gak enak. Pertolongan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita ya. Kita pasti butuh Tuhan ketika kita berada dalam kesulitan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Banyak perusahaan tutup. Banyak karyawan PHK, pengurangan karyawan. Yang sudah lulus sekolah, kuliah, sulit mendapat pekerjaan. Benar-benar sangat-sangat sulit. Kita butuh Tuhan. Makanya saya kasih tema penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan selalu sempurna. Ya. Di dalam bahasa Indonesia, arti dari penyertaan ini sebenarnya dari kata baku itu serta. Dikasih imbuhan pe dan an. Itu artinya ada kata jadi kata kerja. Penyertaan. Penyertaan menurut KBBI artinya pelibatan atau pengikutan, yaitu tindakan melibatkan seseorang atau sesuatu dalam sebuah kelompok atau aktivitas. Jadi ada kesertaan, penyertaan, pengikutan, dilibatkan. Ya. Contohnya adalah kata-kata seperti ini nih. Kita belajar bahasa Indonesia ya. Penyertaan Tuhan dalam hidup manusia yang percaya sangat penting dalam mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Perlu. Kalau kita mau tanya selalu, Tuhan apa ya kehendak-Mu dalam hidupku? Apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup saya? Itu kita perlu penyertaan Tuhan. Supaya kita mengerti. Ya kan? Gak gampang. Saya sendiri dari dulu selalu bilang, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Kenapa saya harus sekolah Alkitab? Kenapa saya harus begini dan begitu? Banyak tanda tanya. Tapi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita jadi kabur, awang-awang. Kita jalan seradak, seruduk ke sini, kita nggak tahu, nggak jelas. Tanpa arahan yang jelas, tanpa tuntunan. Nah, saya buka tema ini, saya kasih judul penyertaan siapa? Penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam Mazmur 23 ayat 4. Udah biasa ya, ini Mazmur 23 ayat 4 ayat hafalan ya. Dari ayat pertama kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat 4 aja ya kita baca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sampai di situ dulu ya. Sekalipun, kalaupun memang kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Saya tidak takut. Walaupun ada orang ingin berbuat jahat pada saya, pada kita tidak takut. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Ini kita pegang. Dalam situasi keadaan dan kondisi yang tidak menentu, kita selalu pegang ini.
Kenapa? Karena dia besertaku. Kenapa beserta? Apa yang beserta? Tuhan gak kelihatan Tuhan. Di sini dia ada janjinya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Gada dan tongkat ini adalah perlengkapan dari seorang gembala. Ya, perlengkapan gada dan tongkat. Fungsinya apa? Saya cari-cari searching. Apa sih itu gada? Ya. Ternyata, tunggu saya sebentar, saya buka ya tentang gada itu apa ya gada. Nih, gada itu adalah digunakan oleh gembala untuk menghalau atau melawan predator-predator. Ya kan? Seorang gembala di padang domba-dombanya nih, dia tuntun pakai tongkat. Dituntunnya pakai tongkat untuk mengarahkan ke sana, ke sana, ke sana. Ya kan? Tapi ketika ada singa atau binatang buas yang ingin menerkam si domba ini, langsung pakai gada, set, pakai gitu, ya, dihalau. Artinya mereka gembala ini membela domba-dombanya sambil menuntun, sambil membela. Dan tongkat fungsinya digunakan untuk menuntun domba, menarik domba yang tersangkut. Misalnya ada tersangkut dong, kemana satu lagi hilang? Itu fungsinya gembala. Tongkat, pakai tongkat. Atau jatuh ke jurang, memeriksa domba, serta mengarahkan mereka tetap berada di jalur yang benar. Nah, di sini adalah fungsi gembala. Secara rohani, kalau kita beribadah di dalam satu gereja lokal, tetap bertumbuh, itu ada gembala. Gembala ini yang memantau kita. Gembala ini yang memeriksa jiwa-jiwa yang datang enggak, ya kan, lagi dalam kondisi seperti apa. Banyak orang maunya senangnya zaman sekarang ya di kota, keliling, GKJ, ke gereja keliling, Kristen jalan-jalan. Nah ketika dia mendapatkan suatu masalah tersangkut, kenal gak gembalanya? Gak kenal, karena dia keliling, semua rebutin, domba aku. Itu gak bisa diarahkan secara benar. Fungsinya menjadi jemaat gereja lokal adalah supaya gembala ini dapat mengarahkan ke jalan yang benar. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, kembali lagi kepada ayat ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita sebagai anak Tuhan gak selamanya. Ada orang yang selalu bilang begini, ikut Tuhan selalu diberkati. Ketika tidak diberkati, kecewa, hilang. Bahaya. Ya. Mengikut Tuhan bukan berarti berkatnya, tetapi mengikut Tuhan berarti hidup dalam perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Diberkati, tidak diberkati dari secara materi ya, tapi kita tetap damai sejahtera. Percuma kita punya uang banyak, tapi tidak punya ada damai. Ya. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam gundah gulana, kekacauan, banyak intimidasi dari seluruh mungkin musuh-musuh kita. Gak nyaman. Itu bukan berkat Tuhan namanya. Itu kita tidak menikmati berkat Tuhan. Tetapi di sini sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan selalu membela dengan gadanya. Ya, amin. Ada 3 bentuk penyertaan Tuhan. Kita cepat. Penyertaan Tuhan yang pertama, penyertaan Tuhan dalam kesulitan. Sulit. Perekonomian sulit. Hidup sulit. Ya. Kita mau ngapain sulit. Tetapi kalau Tuhan beserta, sesulit apapun kita ada damai sejahtera. Ya, Mazmur 23 ayat 4a yang tadi ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, Allah itu bagi kita, Mazmur 46 ayat 1 sampai 2, ya, Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Kita berlindung saja dengan Tuhan, gak usah cari kemana-mana, ke night club, ke dugem-dugem, atau ke dukun-dukun, gak usah. Ya, di sini dikatakan ayat itu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Siapapun di sini yang mengalami kesulitan-kesulitan, biarlah kita berlindung sama Tuhan. Kita pegang ayat ini, Allah itu bagi kita sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Dia terbukti, janji kalau kita berlindung sangat terbukti. Ya. Saya udah alami mengenai kesulitan, mengenai apapun, saya selalu datangnya kepada Tuhan. Tidak datang kemana-mana, tidak curhat kemana-mana. Hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Apa yang harus saya buat Tuhan? Saya selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada saya, supaya saya bisa melewati kesulitan ini. Jangan kesulitan ini kita pakai dengan logika kita, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak, jangan. Tapi biarlah Tuhan yang bekerja di tengah kesulitan kita, apapun itu. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Ya, di sini dikatakan Tuhan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sesak banget. Itu sangat terbukti. Ketika kita sesak, kita datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, kita curhat sama Tuhan. Dia tidak akan gosipin kita kemana-mana ya Tuhan, nggak mungkin. Kalau teman kita iya, tapi kalau Tuhan tidak. Tuhan itu sebagai sahabat kita. Ada kan lagunya? Tuhan itu sebagai sahabat. Kaulah, ya kan? Kaulah sahabatku. Ya. Yang kedua, penyertaan Tuhan dalam hal apa? Penyertaan Tuhan dalam ketakutan. Bukan takut setan. Bener sih boleh. Ayo bilang, kantor saya pindah nih ke tempat yang baru, katanya di situ ada bekas kuburan keluarga dan kuburan warga. Katanya ada begini-begini. Takut. Kalau takut, selalu katakan, Yesus bersamaku. Ke kamar mandi pun ya, Yesus bersamaku. Ya kan? Dalam nama Yesus pergi. Saya pernah mimpi. Mama saya dulu pegang dukun, kuamnya. Ya. Hati-hati ya. Jangan main-main ya. Ketika kita sudah mulai begitu, kita lepas, kita tidak akan dilepaskan sama setan itu. Terus, saya berdoa Tuhan bagaimana ini? Ini saya lihat ini dia memain guna-guna kuamnya untuk perlindungan. Saya dikasih mimpi dan saya lagi itu saat itu tidur dengan mama saya. Saya masih belum nikah, baru keluar sekolah Alkitab. Saya bilang, itu dalam mimpi tuh setan mau nyerang saya. Saya cuma bilang, dalam nama Yesus 3 kali pergi dan saya langsung bangun. Posisi saya saat itu pas lagi betul, persis dalam mimpi. Ini tidak main-main. Nah, itu saya tidak panjangkan, ada banyak cerita di mana mama saya akhirnya dilepaskan. Ya, dalam ketakutan apa? Dalam hal apa? Cemas. Aduh, rugi ini. Besok gue mau makan apa ya? Besok mau ngapain ya? Takut. Ya kan? Gak cukup nih duitnya. Aduh, besok dia mau intimidasi saya, dia udah ancam-ancam gini. Jangan takut. Jadikan dia, kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 6. B. Ya. Janganlah takut dan gemetar sebab Tuhan berjalan menyertai. Yuk kita buka dulu sebentar ayatnya. Ulangan 31 ayat 6b. Sekalipun, Ulangan 31 ayat 6b. Dialah yang berjalan, ayat dari yang pertama ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan. Pegang janji ini selalu. Ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, penyertaan Tuhan dalam kelemahan. Kelemahan apa nih? Saya lemah, sakit ya. Pasti Tuhan sertai, Tuhan sembuhkan. Dalam hal apa? Karakter kita, sifat kita, atau hati kita yang kurang percaya. Datang kalau ketika kita kurang percaya,
ragu, ya, datang kepada Tuhan. Kelemahan dalam hal kekhawatiran, ya, datang kepada Tuhan. Biarlah iman saya bertambah di dalam Engkau. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 kita baca. Di dalam kelemahanlah dinyatakan kuasa Tuhan sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, di sini dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Di dalam kelemahan, kenapa Tuhan mau kita berada dalam kelemahan? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ya. Perlunya kita berada di dalam lembah kekelaman supaya kita menatap Dia yang di atas. Supaya kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita dipegang oleh Dia. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini perkataan Paulus loh. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kesalahan sendiri ya. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuatnya dari mana? Yesus yang memberikan kekuatan. Dan di situ akan terlihat bahwa menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa itulah Tuhan kita. Saya percaya kepada Tuhan kita. Ya. Seperti tadi baru saya cerita tentang anak remaja, di anak remaja tentang Panglima Naaman. Panglima Naaman yang kena penyakit kusta. Disuruh sama Nabi Elisa, suruh mencelupkan diri di sungai Yordan 7 kali. Dia bilang, apaan sih sungai Yordan kotor, jorok. Secara logika jorok, kotor. Tetapi disitulah ketika dia taat mencelupkan, Naaman boleh melihat. Dan dia mengakui, Allahnya orang Israel adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah seperti Allahnya orang Israel. Jangan di dalam kelemahan kita malah menjauh dari Tuhan. Jangan karena di dalam kelemahan, kesulitan, kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak ibadah. Celah. Setan langsung, hai, apa kabar, shalom, mari yuk, ikut aku. Mama saya dulu ketika dia berada di dalam kelemahan rohani, 7 tahun dia dilarang ke gereja sama papa saya. Ketika dia datang ke gereja saya ajak, di situ dia ketemu orang yang sama-sama Kristen tapi KTP. Ayo kita ke ini yuk, kita ke gereja tapi juga kita ini oraet labora. Ikutlah tuh. Kelemahan, setan masuk, ayo shalom, yuk kita ke sini juga yuk. Kena deh, terjerat. Makanya jangan kita lari daripada Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan dalam bentuk penyertaan Tuhan dalam kesulitan, ketakutan dan kelemahan itu. Biarlah itu boleh ada di dalam hidup kita. Amin. Nah sekarang bagaimana caranya supaya Tuhan menyertai kita? Hidup dalam penyertaan Tuhan bagaimana caranya? Harus ada solusi dong. Nah di sini solusinya, saya ada 3 solusi. Bagaimana caranya agar penyertaan Tuhan kita alami? Yang pertama, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tuhan gak kelihatan. Bagaimana mau mempercayakan ya? Tuhan itu gak kelihatan. Tuhan bisa dilihat di dalam ciptaannya. Ketika ada angin semilir menghembus, itu karya Tuhan loh, atmosfer. Ya kan? Kita bisa menghirup udara segar, kita bangun sehat, kita punya damai sejahtera. Percaya sama Tuhan. Kita punya iman. Jangan kita nggak punya iman. Kita hanya memakai logika kita dan logika. Iman adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita terima dengan logika. Kenapa saya bisa percaya Tuhan? Itu anugerah. Kenapa bisa kita diselamatkan? Itu anugerah. Juru selamat yang menyelamatkan. Kita dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang percaya Tuhan. Mereka masih
matanya oleh selaput. Ya, kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bukti dari kita percaya Tuhan, kita selalu melakukan yang baik. Ketika kita melakukan yang baik, itu artinya tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan, memberikan apa? Kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita tidak setia, bagaimana Tuhan mau memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita? Gak akan. Tuhan bilang, siapa kamu? Ya, kamu udah say hello sama saya juga tidak, ya kan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Serahkan. Serahkan seluruh pergumulan kita. Serahkan seluruh masalah, keruwetan kita, kelemahan kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dia selalu membela kita loh. Kalau kita setia, kita selalu melakukan yang baik, melakukan taat kepada firman Tuhan. Saya baru lagi mengajar anak-anak remaja tentang 10 hukum Taurat. Ya, 4 hukum untuk Tuhan, 6 hukum untuk sesama. 10 hukum Taurat. Biarlah kita juga mau melakukan hukum-hukum Tauratnya itu. Yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, di sini dikatakan serahkan hidupmu. Jangan ketika kita sudah berdoa, kita masih pegang terus. Wah, artinya kita nggak percaya dong, nggak ada iman dong ya. Aduh, nggak mungkin deh. Tidak mungkin, ini mah tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Saya dulu waktu ngelihat papa saya pesimis kalau dia bisa mengenal Tuhan. Tetapi saya diajarkan oleh guru sekolah minggu. Makanya perlunya orang-orang tua membawa anak-anaknya ikut sekolah minggu. Cuma begitu-begitu doang. Emang. Tetapi di situ ditanamkan ajaran-ajaran yang ada motivasinya. Supaya anak-anak ini tertanam sejak dini tentang firman Tuhan. Bukan ketika dewasa nanti. Saya sengaja mau mengambil materi tentang untuk sekolah minggu itu dari I3 di Malang. Bukunya itu disetting sedemikian rupa dan mengupas seluruh isi Alkitab dari pelajaran batita, balita, madya, kelas tengah sampai kelas besar. Itu ngupas seluruh isi Alkitab. Tentang balita dan batita diajarkan tentang siapakah Yesus, apa yang Yesus lakukan dari kelas tengah sampai kelas besar. Sejarahnya ketika Yesus ada itu dari mana? Dari Israel. Dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Dikupas seluruhnya. Jadi inilah yang kita butuhkan adalah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya. Percaya dengan iman. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Cepat. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Taat saja. Jangan taat yang gak jelas. Sama teman kita, ayo supaya bestinya gak hilang padahal dia udah ngaco tuh ya. Jangan ikut. Yang ngaco-ngaco jangan ikut. Kita harus memang perlu punya bestie, friendship lah apa ya. Selalu bertemu, kumpul, reuni. Tapi ingat satu hal. Jalurnya kepada Tuhan jangan dilanggar. Ya. Memang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan. Karena dengan pergaulan yang tidak baik akan merusakkan ketaatan kita kepada Tuhan. Hati-hati. Dulu saya sangat menyeleksi teman. Saya ini orang tipe melankolis. Tadi tentang kelemahan itu di karakter masing-masing ada. Melankolis kelemahannya apa, plekmatik kelemahannya apa, kolerik kelemahannya apa, sanguin kelemahannya apa. Di situ kita harus tahu tentang kita minta sama Tuhan supaya kelemahan kita ditutupin. Ya, jangan lama-lama, nanti kita akan bahas itu kalau ada ibadah wanita, mungkin akan ada pasutri. Ya, hidup dalam ketaatan. Hati-hati dengan pergaulan.
Kalau kita tidak kuat, jangan bergaul sama orang-orang yang intens, yang tidak kenal Tuhan. Hati-hati. Otomatis doktrin otak kita didoktrin untuk pola pikirnya seperti mereka. Ya, kalau kita tidak kuat, jangan. Makanya saya dulu, saya enggak menghindar. Siapa kamu? Ada cowok yang mau sama saya, udah gak kenal Tuhan, langsung saya blacklist. Blep. Tidak buka ruang, tidak buka rongga. Tapi kalau dia kenal Tuhan, dia setia sama Tuhan, baru saya buka rongga. Ya, hati-hati yang muda-muda. Terima cowok, hati-hati. Saya mau menginjili dia supaya dia ikut saya. Kalau ikut kita, kalau kita yang keseret sama dia, hati-hati, be careful. Ya, taat kepada firman Tuhan. Yaitu di dalam Mazmur 119 di sini katakan ayat 105, Mazmur 119 ayat 160 dan Yohanes 17 ayat 17 berkata tentang firman itu adalah kebenaran. Ini dua ayatnya sama loh, sinkron. Ya. Firman itu adalah kebenaran. Kita pegang yang benar, yaitu firman Tuhan. Makanya bagaimana kita supaya benar? Baca Alkitab. Jangan gerah. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Ya. Kita mau jalan kemana nih? Baca firman. Jangan kamu mengucapkan saksi dusta. Jangan kamu mencuri. Itu kan hukum Taurat. Kita selalu diingatkan, jangan ini jangan. Tuhan banyak-banyak jangan. Ya memang begitu. Lakukanlah yang baik. Taat kepada firman. Ya, mau kemana? Ibadahlah kamu. Beribadahlah. Kuduskanlah hari Sabat. Tuhan saya jualan Tuhan. Ya jualan, nanti Tuhan ganti. Jangan kita hari khususnya untuk Tuhan, kita langgar. Kita nggak mau berjumpa dengan Tuhan. Ada dulu kesaksian dulu saya waktu praktek di Jawa. Ini orang jualan di pasar. Ada yang restoran. Aduh, Om, gak bisa Om. Tapi coba lakukan dulu, nanti Tuhan ganti. Benar Tuhan ganti. Ketika dia selesai ibadah, pulang. Itu orang gak mau kemana-mana, ngantri di toko. Banyak sekali. Dan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Ya, setia aja dulu. Ya, taat. Nah, firman Tuhan oleh Roma 5 ayat 19 dikatakan, oleh karena ketaatan satu orang, semua orang jadi orang benar. Kita nggak akan buka semuanya ya, nanti nggak cukup waktunya. Siapa nih? Oleh karena ketaatan satu orang, Yesus. Dan oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua jadi berdosa. Siapa? Adam. Adam dan Yesus itu akan disinkronkan. Yang satu tidak taat, yang satu taat. Ya, satu melakukan penebusan, satu melanggar. Ya, kita harus belajar. Taat seperti Yesus. Yosua ayat 1, Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kita buka sebentar ayat yang ke Yosua ini. Bisa? Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7. Nah, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Apa tuh? Hukum Taurat. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Selalu. Supaya itu masuk terus di hati kita dan otak kita. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan ada yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Ya, siang dan malam. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, hidup dalam ketaatan. Ya, kalau kita taat, keluarga kita akan menuai berkat. Ya, ada janji Tuhan, ya dan amin. Alkitab bilang seperti itu. Janji Tuhan adalah yang dan amin. Apalagi yang harus kita lakukan supaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Yang ketiga, bertumbuh dan berbuah.
Setelah kita mempercayakan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, lakukan yang baik, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, yang maka ketiga kita akan bertumbuh. Pasti itu otomatis, rohani kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah, menghasilkan buah-buah roh. Kita bisa berbuah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di rumah Tuhan dengan sesama Tuhan, berdampak, ya kan, menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Jangan, aduh si itu datang tuh, aduh celaka deh, dia mau ngapain lagi? Takut kita jadinya, ya kan? Kalau kita datang, dia datang loh, aduh sukacita sekali ada dia, kita pengen dengar saran-sarannya dia, nasihatnya, senang sekali rasanya kita jadi diberkati. Itu kan beda, ya kan? Nah, Efesus 4 ayat 15, nyatakan seperti ini. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Boleh kita buka selengkapnya. Cepat ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, kalau kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh. Kecuali kita nggak berpegang kepada kebenaran firman, kita nggak akan bertumbuh. Jadi kita kita pohon tuh ya, saya sudah Kristen sudah 20 tahun. Kok kita, iyalah nggak bertumbuh, kerdil. Karena nggak berpegang kepada kebenaran. Ya, menyimpang ke kanan dan ke kiri ya, seperti mama saya. Tapi puji Tuhan, mama saya sekarang sudah dimenangkan. Dia sudah lepas itu. Ya, sekarang dia taat kepada firman. Ya, itu yang menjadi kerinduan kita untuk kita semua. Yang berikutnya ya, Kolose 1 ayat 2 ayat 9 sampai 10 itu yang mengatakan memberi buah. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik tentang Allah. Ya. Kita berbuah. Ya. Kalau kita taat, kalau kita bertumbuh kita akan berbuah. Kalau kita nggak bertumbuh bagaimana mau berbuah? Buah yang mana? Buah mangga. Kita tanam mangga, seperti ada pepatah, orang nanam mangga, buahnya mangga. Orang nanam mangga, buahnya jambu, nggak mungkin, ya kan? Nanam kebaikan, menuai kebaikan. Menanam sukacita, menuai dengan sukacita dan sorak-sorai, damai sejahtera. Ya, kita cepat aja. Markus 1 ayat 20. Ketika kita mendengar dan menyambut firman lalu berbuah, ini tentang orang ketika firman Tuhan ditaburkan di tanah yang baik, yang kurang baik, yang berbatu-batu. Tapi ketika ditaburkan di tanah yang baik, maka akan bertumbuh dan berbuah. Orang itu menyambut firman dan berbuah. Ya. Jangan kita seperti orang yang ditaburkan benih firman di tanah yang berbatu-batu, hatinya keras. Ketika ada firman datang, dia keras, mengerahkan hati, oh bukan saya, oh tidak, oh jangan. Hati-hati ya, kalau keras, suatu saat Tuhan akan pukul supaya hancur. Sehancur-hancurnya baru kita sadar. Jangan sampai seperti itu. Ya. Banyak kesaksian tentang hal itu karena saya pernah melihat banyak hal setelah dihancurkan baru dia sadar. Ya. Mendengar dan menyambut firman lalu berbuah. Ya. Markus 1 ayat 20, kita buka Markus 1 ayat 20. Markus pasal 1 ayat 20. Yesus memanggil mereka, salah. Bukan ini. Yang buka salah. Bukan ini. Tapi intinya adalah tentang bagaimana ya, kita lewatkan, kita pas saja. Di sini dikatakan di dalam Kolose 1 aja, Kolose 1 ayat 9.
Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Kita harus bertumbuh dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Jangan kita disimpangkan oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Zaman sekarang, akhir zaman, Tuhan Yesus selalu ingatkan hati-hati dengan bidat-bidat yang akan muncul, nabi-nabi palsu, yang akan muncul guru-guru palsu, yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Ya, setelah kita tahu bagaimana caranya, kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Ada janji yang Tuhan berikan. Ya, ini endingnya ya. Janji Tuhan ketika penyertaan Tuhan kita alami. Tuh, ya. Yesaya 41 ayat 10. Kita buka. Ada pertolongan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada kemenangan. Ya. Tuhan beserta kita. Kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka kemenangan kita akan dapatkan. Kita akan peroleh. Bisnis kita yang macet, Tuhan akan pulihkan. Utang kita yang gak dibayar orang, Tuhan akan buka supaya orang itu membayar. Atau dengan cara lain yang kita tidak pernah pikirkan. Ya, inilah janji Tuhan. Yang kedua adalah Yosua 1 yang tadi. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Ya. Kita akan alami keberuntungan dan keberhasilan. Tadi kita udah baca kan? Yosua 1. Ya, boleh buka. Kita baca lagi kembali. Kita akan alami keberuntungan dan keberhasilan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Kalau kita lurus jalannya, kita akan beruntung. Kita mau usaha, bekerja, berlakulah jujur. Jangan pakai tipu-tipu, nah, ya kan? Jangan berbuat bohong. Yang ke-8, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang pertama tadi saya udah suruh anak-anak remaja, ayo sebutin. Yang pertama sampai yang ke-8 udah lewat kan? Yang 1, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan. No. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibu. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan membunuh. Yang kedelapan, jangan mencuri. Selalu katakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Apa akibatnya? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hoki, kata orang Cina. Ada keberuntungan. Ya. Semua pasti mau beruntung. Semua pasti mau berhasil. Tapi kita tidak tahu caranya. Kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Kita tidak mau mengikuti kebenaran. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Saya juga selalu belajar. Ketika bekerja ada sesuatu hal yang sulit yang membuat hati saya sedih. Saya pengen secara daging, saya pengen lawan. Tapi buat apa? Saya cuma minta pembelaan Tuhan. Ya, mintalah selalu pembelaan Tuhan. Sertai, biar Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang terakhir, ayat terakhir. Matius 28 ayat 19. Ini tentang pergilah, jadikanlah semua bangsa. Matius 28
ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika kita sudah bertumbuh berbuah, pergilah. Bukan pendeta aja yang harus pergi menjadikan semua bangsa muridku, tapi kita juga menjadi duta Kristus. Kemarin ulang tahun gereja kan, duta Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ya pendetanya yang baptis. Ya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Ketika dia melihat kita, Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua dan kita menyongsong dia di awan-awan. Jangan sampai ketika saat itu tiba kita sudah tidak ada. Kita mengikuti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Masuk ke dalam jerat antikris. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Biarlah kita boleh melewati masa aniaya antikris dan kita tidak mengalaminya. Kita disingkirkan. Amin.